Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Nurid sekalian, pada kali ini kita akan mencoba untuk mengambil pelajaran berharga dari sahabat Nabi yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Jadi beliau ini dikenal dengan julukan Ar-Rumi karena beliau ini pernah tinggal di wilayah Romawi. Namun meskipun berasal dari luar Arab, hal itu tidak menghalangi kemuliaannya di sisi Allah. Karena kemuliaan seseorang itu kan bukan karena nasab atau asalnya, tapi karena ketakwaannya. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 Allah mengatakan, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini meskipun dia dari Romawi, dia tidak minder dengan sahabat Nabi. Beliau termasuk orang yang begitu kokoh imannya. Terbukti beberapa jihad-jihad yang dia ikuti menunjukkan bahwasanya beliau memang benar-benar ingin menunjukkan kepada Allah juga Rasulnya bahwa dirinya adalah loyalis dari Islam. Dalam banyak kisah yang dipaparkan dalam sejarah tentang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ada satu kisah yang paling terkenal, yaitu bagaimana ketika beliau hendak hijrah ke Madinah. Ketika perintah hijrah datang kepada para sahabat agar meninggalkan Mekah, maka para sahabat mencoba untuk mencari cara agar mereka terbebas dari cengkeraman atau intayan orang-orang kafir Quraisy. Salah satunya adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ketika hendak hijrah ke Madinah, orang-orang Quraisy itu menghalangi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi karena ia dikenal sebagai pedagang sukses dan punya banyak harta. Jadi orang-orang itu berkata kepada Suhaib, Suhaib, engkau datang ke Mekah dalam keadaan miskin, lalu engkau jadi kaya di sini. Apakah engkau akan membawa hartamu pergi? Nah, ini orang-orang Quraisy ini menahan-nahan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ketika dia mau hijrah itu udah diuntit-untit tuh sama mereka. Lalu, masya Allahnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi mengatakan, kalau seandainya aku tinggalkan seluruh hartaku untuk kalian, tapi kalian bebaskan aku untuk melakukan hijrah ini, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian akan membiarkan aku pergi? Maka mereka pun setuju. Dan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi pun meninggalkan seluruh hartanya demi bisa berhijrah menyelamatkan imannya. Dan ketika Rasulullah SAW mengetahui kisah ini dari Jibril alaihissalam, lalu ketika Suhaib bin Sinan Ar-Rumi datang ketemu sama Rasulullah, yang pada waktu itu Rasulullah masih di Kuba, Rasulullah langsung berkata kepada Suhaib, beruntunglah engkau Suhaib, beruntung engkau Suhaib gitu. Nah, jadi berkaitan dengan ayat ini pula Allah SWT menurunkan Quran surah Al-Baqarah ayat 207. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Masya Allah ya. Jadi dalam satu potongan ayat ini Allah tuh menyampaikan kepada kita tuh gak semua orang loh yang mau mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Gak semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja, hanya orang-orang pilihan saja, hanya orang-orang yang mereka begitu loyal kepada Islam. Maka semoga kita bisa termasuk salah satu di antaranya. Jadi pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini bahwasanya iman lebih berharga daripada harta itu sendiri. Apa arti harta jika iman hilang? Maka Suhaib mengajarkan kepada kita bahwa dunia bisa dicari kembali. Tetapi ketika iman itu hilang, maka disitulah letak kegelisahan harusnya. Tapi di era sekarang kita banyak menemukan betapa banyak generasi muslim, pemuda muslim, bapak-bapak, ibu-ibu yang mereka udah muslim, udah tua, tapi mereka tidak merasa kehilangan ketika imannya hilang. Tapi ketika uangnya hilang, mereka kesana kemari mencari uang, melaporkan ke polisi. Mereka begitu kehilangan ketika uangnya hilang. Tapi ketika imannya hilang, mereka biasa saja. Nauzubillah min dzalik. Maka Suhaib bin Sinan Ar-Rumi mengajarkan kita, biarkanlah uangku hilang asalkan imanku tetap ada. Masya Allah. Dan tidak hanya itu, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi juga termasuk sahabat yang mengalami siksaan berat di Mekah karena keislamannya. Namun beliau tetap sabar dan tetap teguh. Beliau berhasil membuktikan kepada Rasulullah bahwa beliau adalah loyalis Islam.
Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Semua urusannya baik baginya. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia mendapat kesulitan, ia bersabar, dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, Suhaib bin Ar-Rumi ini termasuk salah satu contoh nyata dari hadis ini. Jadi ketika ia kaya, ia dermawan. Ketika ia disiksa, ia sabar. Ketika ia kehilangan harta, ia tetap bahagia. Kenapa? Karena ia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari Suhaib ini adalah kesabaran itu bisa mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berhijrah, mungkin kita akan banyak tantangan yang kita hadapi. Banyak orang-orang yang mungkin akan menghalangi aktivitas kita, mencemooh kita, menyepelekan kita. Tapi jika kita sabar dengan hal itu, kita tidak terpengaruh. Ketika kita telah hijrah lalu tiba-tiba ada yang membelokkan niat kita, maka harus betapa sabarnya kita untuk bisa mempertahankan keimanan kita. Nah, Suhaib menunjukkan hal itu. Terakhir, Suhaib rela meninggalkan kampung halaman dan hartanya demi mempertahankan agamanya. Kalau kita kontekskan dalam kehidupan sehari-hari, bisa saja kita tuh meninggalkan segala sesuatu yang bisa menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah SWT. Nah, maka hijrah itu tidak selalu berpindah tempat, tapi juga berpindah kondisi dari yang dulunya sering bermaksiat menuju ketaatan, dari dulu lalai menuju kesadaran. Maka tentunya kita bisa belajar bahwa hijrah itu butuh pengorbanan, tetapi hasilnya adalah kemuliaan. Kita tidak perlu khawatir dengan pengorbanan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjaga iman kita, karena Allah akan memuliakan kita. Apalah gunanya kita hidup kekaya raya, hidup penuh dengan glamor, dikenal di mana-mana, tapi Allah tidak memuliakan kita. Maka yuk kita hijrah. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang tepat untuk kita hijrah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.